الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله di antaranya nikmat, sehat walafiat, iman dan Islam, dan alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di sholat cinta ini dalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbihim fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada wa in tad'uhum wa rabbuka ghafurur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ida. Tilkal qura ayati rabbihim lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Jadi umi-umi, anak-anak yang dirahmati Allah, warga kampung Quran yang berbahagia, yang mendapat rahmat pagi ini, amin. Amin. Yang insya Allah tercatat sebagai orang-orang yang tidak lalai, tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, dikarenakan di malam yang gelap dia berjalan menuju terangnya cahaya ilahi Rabbi, sholat subuh berjamaah. Dalam hadis dikatakan orang-orang yang dia berjalan di dalam gelap menuju tempat-tempat sujudnya, sungguh mereka akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Amin. Alhamdulillah, Al-Quran terus bersenandung di kampung kita, memberikan energi positif, memberikan kepada kita semua tentang arti bagaimana pengabdian kepada Allah. Hari ini kita disuguhkan anak Satya yang baru usia berapa tahun Satya? 9 tahun, Bu Masni yang sudah 54 tahun mungkin. Alhamdulillah, ternyata Al-Quran itu memang mudah. Wala qariyasna Al-Quran li dzikri fahal min. Quran ini memang hanya bagi orang-orang yang mau saja, yang punya iman. Alladzina amanu kita wa yasluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna. Selamat Bu Masni telah menyelesaikan salah satu surat yang paling panjang juga, termasuk karena di atas 100 ya, yaitu 110 ayat, termasuk surat-surat yang tawilan, surat-surat panjang. Selamat datang di round table master bersama Brodia juga kan ya, Pak Kafi. Nanti bersama Wajah. Dan tentu ini berkah luar biasa buat keluarga, buat anak-anaknya, buat suaminya, juga buat cucu-cucunya. Bahkan anaknya yang masih muda aja belum hafal ya kan? Masya Allah. Dan semangatnya yang luar biasa, masih mau menghafal Al-Quran di usia yang sudah senja. Ini menandakan bahwa Al-Quran ini memang mudah, seandainya ada kemauan di dalam diri kita. Al-Quran ini bukan untuk orang yang cerdas, bukan untuk orang yang pendidikannya tinggi, bukan untuk bangsawan. Dia buat setiap orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini petunjuk buat orang-orang bertakwa. Kalau ada keinginan kita untuk belajar terus Al-Quran, menghafal Al-Quran, tadabbur Al-Quran, insya Allah di dalam hati kita masih ada yang namanya takwa. Moga-moga bacaan Quran tadi memberikan berkah, inayah, hidayah bagi kita semua dan mencegah musibah. Perlu kita ketahui, pertanyaan besar para ahli tentang yang namanya meteorologi dan geofisika, mereka selalu bertanya-tanya kenapa Desember, akhir-akhir tahun November, Desember itu akan selalu bermunculan banyaknya musibah-musibah, meningkat dengan sangat signifikan, masif, sangat besar sekali di seluruh dunia.
Nah, Indonesia saja, seluruh dunia. 3 hari yang lalu, gempa besar di California 7 skala Richter di kedalaman 0. 0 ini artinya di daratan terjadinya goncangannya. Itu besar luar biasa California. Kemarin tanggal 7 terakhir ini juga di Cianjur terjadi lagi 4,6 skala Richter. Berkali-kali terus menerus dan meningkat terus, belum lagi yang kecil-kecilnya. Banjir di Sukabumi, longsor di Sukabumi, bandang di mana-mana. Masya Allah. Ini namanya musibah yang kalau kita lihat tentunya sebenarnya ada pelajaran di situ. Kenapa terjadi di akhir tahun? Kenapa nggak terjadi tengah tahun, awal tahun? Dan sejarah juga mencatat kejadian-kejadian paling besar musibah juga terjadi di akhir tahun. Dan kejadian salah satu yang paling besar di muka bumi itu terjadi di Aceh 26 Desember 2004, tsunami. Kemudian tahun 92 di Maumere ND itu juga terjadi tsunami besar, korbannya ratusan orang, ribuan orang juga. Mungkin waktu itu medsos belum ada gitu, jadi tidak terlalu terekspos. Itu tsunami 30 meter juga di NTT, ya, itu terjadi juga bulan Desember. Likuifaksi yang terjadi di Sulawesi, di Palu dan sebagainya itu terjadi di bulan November. Pertanyaannya kemudian, ada apa musibah ini? Dan kalau kita perhatikan, musibah ini tentu tidaklah terjadi dengan tiba-tiba. Dan Allah mengatakan ma musibatin asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah terjadinya satu musibah itu karena izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman terhadapnya, Allah berikan dia hatinya petunjuk. Baik, kita ungkap sekarang kenapa terjadinya di akhir tahun. Di dalam surat Al-Kahfi yang tadi dibaca Bu Masni, tapi bukan di ayat-ayat yang akhir, tapi di ayat-ayat yang awal, ayat kelima dan ayat keenam, di situ sebenarnya Allah sudah sampaikan tentang betapa marahnya Allah kepada manusia yang coba-coba untuk mengatakan, berkata tentang hal-hal ini. Dan justru hal inilah yang banyak terjadi di akhir-akhir tahun. Ayat 5-nya ada yang ingat tidak? Hah? Makro 10. Tapi itu makro berapa? 12? 13. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Untuk memperingatkan siapa-siapa yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ma lahum bihi min 'ilm. Iyattakhudhu ma lahum bihi min 'ilm. Wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Untuk memberi peringatan kepada siapa saja yang mengatakan Allah itu punya anak. Jadi kalau ada perkataan yang paling menggetarkan aras, di mana kemarahan Allah itu yang paling memuncak adalah ketika mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Makanya surat yang semua orang kenal itu adalah tentang tauhid, yaitu surat Al-Ikhlas. Mau ulama yang dia bolangnya tebal, mau penjahat yang paling jahat, pasti hafal surat Al-Ikhlas selama dia orang Islam. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Itu tentang bahwa Allah tidak beranak, Allah tidak diperanak.
Kenapa surat ini demikian penting? Karena inilah yang akan merubah konstelasi kehidupan kita ketika wa yunzilul ladina qalu dakhadallahu walada ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa dhann ma lahum bihi min ilm wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa mereka itu nggak ada ilmunya, malahum bihi ilmu. Wala li abaihim, demikian juga bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Betapa besarnya kemarahan Allah dikarenakan keluarnya kalimat itu, takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka. Oh, bayangin. Kaburat itu artinya sudah paling besar. Kabir. Betapa besarnya kemarahan Allah dikarenakan perkataan yang keluar dari mulut mereka. Iya quluna illa kadiba. Sungguh apa yang dikatakan mereka sungguhnya adalah kebohongan, dusta. Kalau orang beragama selain Islam mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, itu terserah mereka. Itulah keyakinan mereka. Tapi hampir banyak juga orang-orang Islam mengatakannya ketika di akhir tahun dalam atas nama toleransi, atas nama kebersamaan dan sebagainya. Tidak perlu untuk menjual akidah kita dikarenakan toleransi. Maka saya ingatkan kepada bapak-bapak ibu semuanya, ingatkan juga kepada keluarganya, hati-hati bicara ketika mengucapkan selamat hari raya orang lain. Jangan sampai menyinggung Allah dengan kata-kata ittakhadhu walada. Allah itu punya anak. Namun itu dari sisi Quran dan nasnya. Bagaimana ayat-ayat yang jelas kemarahan Allah terhadap yang namanya hal-hal yang berurusan terhadap akidah kita kepada Allah. Tapi dari sisi kondisional, sisi kondisi, memang akhir tahun itu hujan, udaranya adem. Paling enak kalau adem hujan ngapain? Tidur. Makanya di mana-mana musola masjid kalau bulan Desember, November musim hujan sepi. Betul apa benar? Benar. Berarti berkurangnya ibadah orang di dalam bulan akhir-akhir tahun. Maka berkata itu, ketika makin banyaknya perkataan yang itu merupakan perkataan yang dusta, yang membuat Allah marah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Udah begitu menurunnya siklus ibadah kita, akhir tahun pasti menurun. Desember itu hampir dipastikan semua masjid mushola mengalami penurunan. Kan kita akui itu juga ya. Kadang sendirian doang, warapi, pada kemana? Hujan. Ya memang hujan. Tapi kan tadi, sekarang udah nggak hujan, tapi kan adem, enaknya tidur. Jadi kalau kita lihat siklusnya itu didukung dengan yang namanya kemarahan Allah. Pertama adalah mereka-mereka atau kita bahkan umat Islam atas nama toleransi, atas nama kebersamaan dan sebagainya melakukan sebuah perkataan yang menistakan Allah. Ittakhadhu walad. Yang kedua, turunnya ibadah umat Islam di akhir tahun. Dan yang ketiga, kalau kita mau lihat nih kenapa kok grafik musibah besar di akhir tahun, tentu kita tahu mulai sekarang orang itu sudah mulai banyak liburan dan puncaknya nanti pada saat pergantian
tahun. Di mana pergantian tahun itu tidaklah diajarkan oleh Rasulullah untuk merayakannya. Hanya ada 2 hari raya dalam Islam, Idul Fitri, Idul Adha. Silahkan dirayakan. Selainnya tidak ada perayaan apapun juga. Kalau tidak ada perayaan, berarti tidak ada satu acara yang dia itu kemudian berlebihan dalam menyikapinya. Namun kita lihat, dari mulai liburan tanggal 24 Desember misalkan sampai 1 Januari, disitulah banyaknya kezaliman, perzinahan, kemaksiatan paling tinggi di muka bumi. Mohon maaf, penjualan kondom terbesar di muka bumi itu keuntungan yang paling banyak di akhir tahun. Minuman keras yang paling banyak keuntungan yang ada di akhir tahun untuk perayaan tahun baru. Bagaimana itu meningkat semua ketika orang kemaksiatan meningkat, maka Allah tingkatkan juga lah yang namanya musibah sebagai bagian peringatan kepada manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah Allah tampakkan tuh kerusakan di muka bumi dan di lautan. Ada musibah yang namanya di muka bumi, banjir, longsor, gempa segala macam. Ada yang di lautan namanya tsunami, yang namanya kemudian adalah ombak besar, badai segala macam. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Allah tampakkan kerusakan di daratan dan di lautan. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada Allah. Jadi akhir tahun itu betapa kalau kita lihat banyaknya perkataan yang menistakan Allah. Banyaknya umat muslim dan warga dunia itu mengalami penurunan dalam hal ibadah. Banyaknya kemaksiatan di akhir tahun. Ini 3 komponen yang membuat musibah itu naik dengan tajam, dan itu tidak disadari oleh BMKG. Mereka mencari, kenapa sih kok begini, kenapa begitu, kok kenapa angka setiap tahun itu begini. Kata mereka, ya ini kan siklus alam. Iya memang, namanya pergantian cuaca. Tapi kenapa selalu bulan November, Desember? Kan gitu. Kalau kita lihat akar masalahnya, bukan sekedar angka-angka dan masalah siklus, tapi di dalamnya ada 3 kaitan yang membuat bumi ini mengeluarkan amarahnya ketika di akhir tahun. Pertama tadi yaitu perkataan menistakan Allah. Yang kedua, menurunnya ibadah kepada Allah. Yang ketiga, penuhnya dunia ini, bumi ini dengan kemaksiatan di akhir tahun. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan falsafahnya agar mencegah musibah? Apakah kita bagian yang menyumbangkan musibah, atau kita justru orang-orang yang mencegah musibah? Bisa jadi kita adalah orang yang justru menyumbangkan musibah. Apa yang pertama kita lakukan? Pertama adalah ya tentunya perbanyak ibadah. Ibadah itu mencegah musibah dan fitnah. Pernah kenal sahabat Nabi yang namanya Jundub? Dia seorang sahabat yang difitnah itu menghamili seorang wanita zaman Rasulullah. Difitnah. Lalu kemudian difitnah ini artinya nggak lengkap saksi-saksi yang itu melihat dia menggauli wanita tersebut. Maka kemudian dia menunggu sanksi. Dalam menunggu sanksi keputusan itu, kemudian dia perbanyak ibadah kepada Allah, terutama sholat tahajud dan sholat duha. Perbanyak ibadah.
Ketika bayi itu lahir, apa yang terjadi? Dengan kuasa Allah, Yudhub mengatakan kepada bayi tersebut, siapa engkau? Anak siapa sebenarnya? Maka bayi itu mengatakan, si penggembala kambing. Sementara Yudhub pekerjaan adalah pedagang. Itu salah satu mukjizat yang cukup aneh. Dari mana itu? Karena ibadah dan taat kepada Allah. Bila kita terkena fitnah, terkena musibah, maka yang perlu kita lakukan bukan ke dukun, tapi perbanyak ibadah. Karena itu nanti akan menolong kita. Demikian yang terjadi pada sahabat Rasul. Artinya, yo bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kita perbanyak soft kita, sholat kita di masjid dan musola kita. Memang enak tidur itu, enak terus terang aja. Subuh tuh enak banget, apalagi hujan kayak tadi ya kan. Benar-benar enak pun. Cuman ketika enak di dunia ini, kita ingat bagaimana nikmatnya lagi kita ketika di akhirat. Maka ayo sama-sama, jangan dibuat sepi masjidnya, kita buat rame tanpa dibakar, tapi ramein. Ya, yang kedua adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar ini luar biasa, karena di dalam ayat ini Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan engkau mendapatkan azab selama anta fihim. Anta itu kepada Rasulullah. Selama Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, maka tidak akan mendapatkan azab. Tapi Rasulullah sudah meninggal, tak ada Rasulullah di tengah-tengah kita, hanya ada Bang Jahar, adanya Bang Raki. Lalu apa yang harus dilakukan? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan engkau juga tidak akan mendapatkan azab selama engkau selalu istighfar. Ya Rasulullah sudah nggak ada bersama kita, tapi masih ada orang-orang baik yang mau istighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Mau istighfar biasa, mau istighfar sayyidul istighfar, terserah. Yang jelas perbanyak istighfar. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Perbanyak ibadah. Walaupun berat, ya sama-sama lah kita akui juga. Cuman ini harus tingkatkan. Kalau nggak mau terjadi musibah dan tertimpa musibah. Paling tidak kita orang Islam itu jangan sampai memberikan mudarat walaupun tidak memberikan manfaat. Artinya jangan sampai kita menjadi komponen yang memberikan musibah bagi manusia. Jadi ringan sekali tugas orang Islam itu, ya, sebagai umat ini. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, minimal tidak memberikan mudarat. Jadi kalau kita misalkan, ya belum bisa banyak yang bisa kita lakukan buat masyarakat, ya kan, manfaatnya mungkin belum terasa banget, tapi jangan memberikan mudarat, keburukan kepada masyarakat. Tiga ini adalah perbanyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Karena zikir ini benar-benar membuat eskalasi di sekitar kita itu menjadi baik. Zikir apakah yang paling utama? Maka Allah mengatakan dalam surat Qaf, ya kan, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berzikirlah dengan Al-Qur'an. Seandainya engkau takut
tentang segala sesuatu yang dijanjikan sama Allah. Kalau kita takut dengan musibah Allah, maka berzikirlah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Terus menerus hati kita berzikir, ingat kepada Allah. Kalau mau beli petasan, misalkan mau ngasih anak kita petasan, ingat sama Allah. Ini uang kenapa kita bakar untuk tahun baru? Kasih kepada saudara kita di Palestina. Paling enggak itu Masya Allah ya Rahmanir Rahim. Yang namanya perayaan tahun baru itu, saya tahu saja, ya, itu budgetnya, pengeluaran uang dan perputaran uang pada saat tahun baru itu Masya Allah. Dihitung oleh para ekonom di Indef. Indef itu apa namanya? Orang-orang kalangan ekonom ahli-ahli. Itu paling tidak kalau masyarakat Indonesia ada 270 juta, angka pesimis 10% dari 270 juta, yaitu 27 juta yang merayakan tahun baru. 27 juta orang ini yang merayakan tahun baru, paling tidak, paling sedikit merayakannya dengan uang 100 ribu. 100 ribu. 27 juta kali 100 ribu berapa itu? 27 triliun. 27. Dan itu berapa masjid yang kebangun? Tahu berapa? Ya. Kalau kita hitung satu masjid itu 1 miliar, malam itu terbangun 27 ribu masjid. Hebat nggak? Itu baru yang cepet 100 ribu itu yang main petasan di rumah aja itu sama keluarganya. Belum yang di hotel, belum yang di nonton konser, belum yang makan-makan, betul? Merayakan sesuatu yang tidak seharusnya dirayakan, membuang-buang duit mubazir. Maka lihatlah kemaksiatan demikian tingginya di akhir tahun, maka Allah tinggikan juga angka musibah. Kalau orang kita beriman dan kita melihat itu, harusnya kita paham bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Kalau mau jadi pesantren itu, satu pesantren 10 miliar aja, ada 2.700 pesantren. Malam itu terbangun, satu malam doang. Wah, satu malam. Dananya itu gede nggak? Habis cuma buat pabrik minuman keras, untuk hotel, bayar artis dan sebagainya. Pamer. Oleh sebab itu tahun baru sepikan. Ya. Tapi kalau kita mau adalah orang-orang menjadi komponen musibah, ramaikan dengan kemaksiatan, ramaikan dengan petasan, ramaikan dengan ketawa-ketiwi, pesta-pesta yang tak ada juntrungan. Maka kita adalah bagian daripada keluarga yang memberikan kesempatan untuk mendapat musibah. Setahun sekali. Kenapa sih nggak boleh senang-senang? Siapa bilang nggak boleh senang-senang? Bahagialah orang beriman. Wabasyiril mu'minin. Bahagialah orang-orang beriman. Cuma tidak demikian dengan kemaksiatan. Apakah harus kemaksiatan? Apa harus kita senang itu tapi dengan kemaksiatan? Kan perlu ya kan? Kita juga bisa bakar ayam, tahlilan, yasinan, ngaji gitu kan? Senang juga, senyum juga, bahagia juga, tanpa harus membakar uang, tanpa harus minuman keras, tanpa harus maksiat, tanpa harus dangdut. Jadi kalau kita misalkan pola pikir kita masih bahwa ini kan setahun sekali kita mengerjakan maksiat, kalau kita mati jadi apa kita? Setahun sekali tapi kita menyumbangkan mudarat bagi masyarakat, bagi dunia, lalu apa? Coba sadari benar kita, ya. Biarkan mereka yang berhari raya itu liburan di bulan Desember.
apa yang kita lakukan? Perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak zikir. 3 ini amalan falsafah untuk mencegah musibah. Ya, kalau mau senang-senang aja. Ya, Bang Jahar boleh kan undang saya tahun baru boleh. Ada kambing di Batam senang banget. Betul nggak? Ya. Ada kepala kambing, kepala sapi kita masak, mantap. Emang kagak boleh? Boleh. Yang nggak boleh mubazirun, melakukan hal-hal yang mubazir. Uang dibakar dengan petasan, betul nggak? Ngundang artis, bukan yang ngundang warakif suruh ceramah ya kan, ngundang artis, joget-joget nggak enak kalau nggak ada minum wadon. Habis minum ya kan kagak enak kalau enggak macam-macam. Akhirnya maksiat itu berlipat-lipat, berderajat-derajat. Masya Allah. Jadi jangan terpesona dan jangan kita tergoda dengan yang namanya liburan akhir tahun. Dari pemerintah juga mengatakan dan menggaungkan yang namanya liburan akhir tahun, asal kita tahu itu bagian daripada pemasukan devisa negara, kemudian juga mengalirnya ekonomi. Kita tidak, ya. Kita fokus kepada diri kita, fokus kepada Allah, tetap dalam kebaikan, tetap dalam jalan ketakwaan, dalam ketaatan. Ini adalah seperti bergantinya hari, seperti hari-hari yang biasa aja, ya kan? Habis tahun baru, senang-senang, ketawa ketiwi, besoknya apa berubah kita? Lebih kaya gitu? Lebih hebat kita? Kagak, yang ada bengong ya kan? Habis duit gue. Udah minjem dari pinjol, habis lagi. Aduh, benar-benar. Inilah umat Islam. Baik, itu saja yang harus saya sampaikan. Ingat benar-benar tentang yang namanya falsafah cegahmu musibah. Allah berikan semua ini peringatan bagi kita, ya, agar kita melakukan 3 hal. Pertama adalah banyak ibadah, banyak berzikir dan banyak istighfar. Insya Allah, kalau kita tidak memberikan manfaat, paling tidak kita tidak memberikan mudarat. Sambil kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kampung kita, negara kita ini dijauhkan dari musibah dan bala. Makanya sering-sering nih kalau sudah banyak musibah, imam-imam baca doa yang namanya tolak bala. Allahumma idfa annal dhara wal bala wal waba wal fahsya wal munkari wasyuyufal mukhtalifah. Ya, imam-imam ini Ustaz Wahyu, Ustaz Raki, Ustaz Hasan, Ustaz Rafli, Ustaz Tatang. Kalau jadi imam jangan lupa baca doa tolak bala. Itu doa kita, zikir kita kepada Allah agar tidak mendapatkan musibah. Demikian dapat sampaikan, semoga bermanfaat, menambah semangat kita untuk kepada Allah, taatan dan ketakwaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.